Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 ingin mempresentasikan hasil dari kerja tim kami. Yang pertama-tama, yang terhormat Bapak Rahmadi Rahman sekaligus pengampu dari dosen kami di mata kuliah keamanan jaringan. Nah, sebelum masuk ke dalam materi dan proses implementasinya, alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safa Ibrahim Satria. Perkenalkan, saya Redo Triansyah. Nah, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam materinya. Nah, adapun dari judul kami yang Bapak berikan yaitu implementasi honeypot tingkat lanjut untuk mendeteksi dan menganalisis serangan. Nah, baik, apa sih itu konsep honeypot dan pengertiannya? Sistem keamanan yang dikenal sebagai honeypot dirancang untuk menjadi target serangan dengan tujuan menangkap dan mempelajari aktivitas penyerangan. Meskipun tidak termasuk dalam layanan utama jaringan, sistem ini berfungsi sebagai umpan dan decoy yang memiliki kemampuan untuk mengamati perilaku mencurigakan. Karena honeypot secara sengaja dibiarkan terbuka agar penyerang tertarik untuk mengeksploitasinya, pengelolaan sistem dapat melihat teknik, alat, dan eksploitasi yang digunakan tanpa mengambil risiko aset yang sebenarnya. Nah, di sini ada klasifikasi honeypot. Nah, honeypot terbagi dalam beberapa jenis berdasarkan tingkat integrasi, tujuan pengguna, dan ruang lingkup pengguna. Yang pertama itu ada low interaction honeypot atau LIH. LIH tidak menyediakan lingkup nyata yang dapat dieksploitasi sepenuhnya oleh penyerang. Itu hanya meniru beberapa layanan sistem seperti banner, port, atau protokol tertentu. Karena itu, honeypot jenis ini terlihat ringan dan aman, tetapi tidak banyak informasi yang dikumpulkan. Yang kedua ada medium interaction honeypot. Jenis ini memiliki lebih banyak fitur dari LIA, seperti mensimulasikan interaksi sistem yang lebih kompleks, proses login, tetapi hanya sampai batas tertentu sehingga penyerang tidak dapat mendapatkan akses penuh. Yang ketiga ada High Interaction Honeypot atau HIH. Karena HIH adalah jenis honeypot yang paling kompleks dan kuat, penyerang dapat mengakses sistem yang sebenarnya atau lingkup nyata yang terdiri dari sistem file, sel, dan layanan aktivitas lainnya. Di lingkungan ini, penyerang dapat menjalankan eksploitasi yang sesungguhnya, yang memungkinkan pengelolaan honeypot untuk melacak teknik serang secara lengkap, termasuk tahap port eksploitasi dan 5 persistence. Nah, di sini ada alat deteksi dan analisis. Yang digunakan itu adalah High Interaction Honeypot. Jenis High Interaction Honeypot atau HIH adalah yang paling canggih dan komprehensif karena menyediakan lingkungan operasional penuh layanan sistem asli. Hal ini memungkinkan penyerang untuk melakukan eksploitasi secara nyata dan memungkinkan sistem untuk merekam seluruh aktivitas penyerang secara detail, mulai dari tahap pencarian, eksploitasi, hingga pasca eksploitasi. Karena lingkungannya mirip dengan sistem asli, HIH memberikan tingkat visibilitas yang lebih besar daripada honeypot apapun yang mungkin ada. Nah, kita masuk ke dalam materi metode penelitiannya. Nah, di sini ada objek penelitiannya. Fokus penelitian ini adalah sistem honeypot tingkat lanjut atau honeypot dengan interaksi tinggi yang akan diterapkan sebagai platform T-port yang merupakan distribusi honeypot berbasis open source yang menggabungkan berbagai jenis honeypot seperti pertama itu ada Corin atau SSH atau Telnet honeypot. Yang kedua ada Dionea A atau malware capture honeypot. Yang ketiga ada Suricat atau IDS. Yang keempat ada ELK stack untuk visualisasi log dan data. T-Pot adalah terbaik karena platform ini mudah digunakan.
memiliki banyak komponen penting dan cocok untuk melacak serangan pada jaringan publik dan lokal. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan datanya. Data yang dikumpulkan selama pengamatan yang dikumpulkan dari berbagai jenis honeypot yang ada dalam T-port. Honeypot ini berfungsi untuk mensimulasikan layanan sistem yang sering digunakan oleh penyerang seperti SSH, Telnet, HTTP, dan SMB. Antara lain seperti komponen honeypot cara otomatis mencatat data saat terjadi lapan interaksi atau serangan terhadap sistem. Data ini kemungkinan dikirim ke server log ELK stack untuk disimpan dan dievaluasikan. Adapun jenis data yang dikumpulkan meliputi yang pertama, waktu dan tanggal terjadinya serangan, alamat email, alamat IP sumber serangan, yang ketiga ada protokol dan port yang diserang, keempat ada jenis serangan atau jika dapat diindikasikan seperti brute force scanning dan malware injection. Yang kelima ada payload atau perintah yang dikirim oleh penyerang. Yang keenam ada informasi sistem target yang dipancing seperti login, attach, perintah shell, dan lain-lain. Adapun di sini teknik analisis datanya, pendekatan kuantitatif di deskripsi akan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan oleh sistem honeypot atau T-port. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasikan dan menjelaskan karakteristik serangan cyber yang masuk ke dalam sistem honeypot berdasarkan frekuensi, jenis serangan, dan protokol yang digunakan. Adapun langkah dalam analisis yang dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu antara lain, pertama itu ada jumlah total serangan yang masuk selama periode pengamatan. Yang kedua ada jenis protokol atau layanan menjadi target, misalnya SSH atau HTTP dan SMB. Yang ketiga ada klasifikasi jenis serangan seperti brute force scanning, malware injection, dan sebagainya. Yang kelima ada asal serangan berdasarkan alamat IP atau geolokasi jika tersedia. Nah, selanjutnya proses implementasinya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Redo. Oke, baik. Di sini saya akan langsung saja memperlihatkan bagaimana T-port dapat mencatat jenis serangan yang telah terdeteksi melalui Kibana. Nah, selain itu, saya juga akan melakukan serangan sederhana seperti footprinting. Nah, pertama-tama itu kita akan menyalakan servernya dulu yang akan digunakan sebagai target. Nah, saya akan melakukannya melalui virtual machine. Pertama kita akan nyalakan servernya dulu. Dan saya akan menggunakan putih sebagai konfigurasi dari SSH-nya agar lebih ringan. Di mana servernya udah nyala, kita akan login melalui SSH di mana IP yaitu 192.198.198.133 dengan port yang telah ditetapkan oleh T-port itu sendiri yaitu 64295. Oke. Kita akan login sebagai Ubuntu dan passwordnya itu akses denied. Setelah login, pertama-tama itu saya akan mematikan salah satu tools yang telah install agar tidak memberatkan bagian server saya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita bersihkan saya dulu. Nah, kita lihat seberapa banyak penggunaan RAM yang dimakan oleh T-port ini, di mana dia memakan banyak sekali memori. Oke, kita langsung saja untuk melihat statusnya, apakah T-portnya sudah nyala dengan menggunakan sistem ctl status.
keypad. Oke, dimana keypadnya sudah running, itu kalian juga bisa menggunakan docker ps. Oke, sudah nyala. Kalian dapat mengaksesnya melalui Chrome atau browser lainnya dengan menggunakan https // IP kita 92.198.168. Salah, maaf, 168.133 dengan port untuk masuk ke dalam tipotnya itu kita menggunakan portnya itu 64297. Berbeda dengan ketika melakukan login SSH itu menggunakan 64295. Nah, kita login menggunakan itu. Oke, ini adalah dashboard dari keypad itu sendiri. Nah, kita akan mendeteksi serangannya itu menggunakan Kibana. Nah, kemudian saya akan menyerangnya menggunakan Kali Linux. Saya akan menjalankannya terlebih dahulu. Nah, Kali Linux. Oke, kita enter saja. Oke, kita akan login di Kali Linux. Kita akan login sebagai Kali, password. Nah, setelah itu kita akan melakukan serangan sederhana, yaitu footprinting. Mari kita akan menggunakan terminal Kali. Lakukan serangannya yaitu nmap dengan IP 192.168.198.133. Nah, dia akan melakukan serangan sederhana yaitu footprinting ke keypad tersebut. Nah, keypad akan mendeteksi serangan yang masuk melalui. Oke, kita cek dulu apakah sudah masuk. Apakah Kibana ini sudah mencatat beberapa serangan yang kita lakukan. Sambil menunggu footprintingnya selesai juga, kita akan melihatnya di bagian Kibana. Nah, di sini Kibana telah mencatat. Nah, dari beberapa honeypot tadi terdapat 7K, 7 atau 7000. Nah, di mana itu 7000 itu masuk terperangkap semua, di mana ada beberapa Dianei 150, Convert 87, Crowley, nah Adiputrap, Cis Kuasa, Tender dan iPhone. Nah, di sini akan saya mengaturnya dengan refresh 30 detik. Di sini ada beberapa seperti ini diagramnya, ada pie-chart-nya. Ini pun ada untuk mendeteksi brute force. Ini seperti diagram ini, ada map juga yang mendeteksi dari serangan mana itu berasal. Di sini ada beberapa juga seperti attack map. Salah satu toolsnya attack map. Nah, di sini. Nah, biasanya ketika seseorang menyerang dari negara berbeda, nah attack map ini akan mendeteksi dari serangan mana itu berasal. Nah, di sini akan merefreshnya, kita akan melihat apakah honeypot attack-nya bertambah.
Nah, di mana di sini paling tinggi inputnya. Refresh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari implementasi ini, bagaimana Teapot dengan salah satu toolsnya yaitu Kibana dapat mendeteksi serangan yang sederhana, mungkin bisa saja mungkin seperti SQL map, SQL injection, atau brute force, mungkin akan tercatat lebih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk di tahap kesimpulan. Studi ini menyimpulkan bahwa platform Teapot efektif sebagai honeypot tingkat lanjut yang mampu mendeteksi ribuan serangan yang nyata secara otomatis tanpa konfigurasi kompleks. Dalam satu hari tercatat 20.896 serangan dari berbagai negara, termasuk scanning, brute force, dan eksploitasi ICS atau SCADA. Dengan layanan seperti FTP, SSH, dan HTTP sebagai target utama. Komponen seperti Honeytrap dan Cowrie memberikan data interaksi yang kaya untuk analisis perilaku. Teapot terbukti cocok sebagai alat deteksi dini yang murah dan digunakan dan yang sangat bermanfaat bagi pengguna umum, institusi pendidikan, serta organisasi kecil. Honeypot ini mendukung pendekatan proaktif yang dapat meningkatkan dan menjadi dasar strategi pertahanan keamanan cyber yang berbasis data dan adaptif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini yang telah saya paparkan dapat memberikan wawasan serta manfaat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan, oleh karena itu saya sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.